Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Tentu dahsyat dan luar biasa. Nah, kita bersyukur ya, pagi hari ini kita boleh bertemu. Walaupun anak-anak sekarang ada di rumah, tidak mematahkan semangat kita untuk kita tetap memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita memuji Tuhan, mau kita berdoa dulu ya. Anak-anak yang pintar, ayo duduk yang rapi. Kita lipat tangan ya, dan kita mau pejamkan mata kita. Ikutin Miss ya, kita berdoa. Oke. Let's pray together. 1, 2, 3. Lord Jesus, we thank you for today. It's time for us to praise and worship you. Bless us, bless our teachers, and bless our friends. In the name of Jesus, we pray. Haleluya, amen. Oke, yang bersuka cita, Miss mau kita bangkit berdiri semua ya. Ayo, ikutin Miss yuk. Kita nyanyi bersama. Anak-anak terkasih, kita sudah yaitu memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan cerita yang nantinya akan disampaikan oleh Miss-nya ya. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Kembali kita mau lipat tangan dan kita mau pejamkan mata. Oke, ikutin Miss ya. Let's pray together. 1, 2, 3. Lord Jesus, we thank you for today. It's time for us to listen your word. Bless us, bless our teachers, and bless our friends. In the name of Jesus, we pray. Haleluya, amen. Oke, anak-anak terkasih, kita
nyanyi bersama ya. Kita mau siapkan hati kita mau angkat tangan kita mau menyembah Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Miss Christine berharap anak-anak semua yang ada di rumah tetap sehat dan selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, hari ini kita telah masuk dengan karakter yang baru, yaitu tanggung jawab. Yuk sama-sama dengan Miss Christine ya, kita mau menyebutkan definisi karakter dari tanggung jawab. 1, 2, 3. Tanggung jawab adalah memahami dan melakukan apa saja yang sepatutnya saya lakukan. Sekali lagi ya, tanggung jawab adalah memahami dan melakukan apa saja yang sepatutnya saya lakukan. Nah, Miss Christine mau bertanya, kalau misalnya di rumah mama papa memberi tugas anak-anak di rumah. Nah, mama bilang, "Nak, jaga ya adekmu, mama mau ke pasar dulu." Jangan sampai adeknya terjatuh, kata mamanya. Kira-kira anak-anak mau nggak dengar-dengaran terhadap tugas yang diberikan oleh mamanya? Atau anak-anak malah marah-marah sama mamanya. "Ah, mama ini kok aku terus sih yang jaga adik? Kenapa nggak dibawa saja?" Apakah seperti itu? Nah, Miss Christine berharap anak-anak selalu taat terhadap
apa yang diperintahkan oleh mama papa. Hari ini Miss Christine mau bercerita tentang seorang kakak yang begitu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh mamanya kepada dia. Nah, nama anak ini adalah Miriam. Nah, di Alkitab tercatat bahwa Miriam ini adalah seorang kakak perempuan dari Musa. Nah, pada waktu itu ketika bangsa Israel masih berada di tanah Mesir, nah waktu itu Raja Firaun memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan Ibrani dibunuh. Nah, pada saat perintah ini diberikan oleh Raja Firaun pada saat itu, pada waktu itulah Musa dilahirkan oleh ibunya. Nah, ibu Musa ini bernama Yokebed dan bapaknya bernama Amram pada saat itu. Nah, anak-anak pada waktu tentara-tentara Mesir diperintahkan oleh Raja Firaun untuk membunuh semua bayi laki-laki. Nah, ibu Yokebed ini dia menyembunyikan anaknya di dalam rumah. Nah, setelah beberapa bulan, setelah 3 bulan lamanya, ibu Yokebed ini sudah tidak bisa lagi menyembunyikan anaknya. Karena ketika anaknya sudah berusia 3 bulan, kalau menangis suaranya pasti kencang. Sehingga tentara-tentara dari Raja Firaun bisa mendengar. Nah, akhirnya ibu Miriam ini membuat sebuah peti untuk meletakkan anaknya yang bernama Musa tadi di dalam peti itu untuk dihanyutkan ke Sungai Nil. Nah, setelah bayi Musa diletakkan di dalam peti itu, ibunya memerintahkan kepada kakaknya tadi, yaitu Miriam, untuk menjaga adiknya di Sungai Nil. Nah, pada waktu itu anak-anak, Miriam ini dia tidak bersungut-sungut. Ketika ibunya memberi tugas, dia melakukan tugas itu dengan baik walaupun situasinya sulit pada saat itu. Nah, ketika Musa sudah diletakkan di Sungai Nil pada saat itu, si Miriam ini kakaknya dia bersembunyi dari jauh. Dia melihat kemana peti adiknya itu dibawa oleh arus air, dia terus mengikuti. Dia terus mengintip. Dia tidak hanya menjaga adiknya pada saat itu, tetapi juga dia menjaga dirinya kalau ada tentara Mesir datang untuk menangkap dia. Nah, ketika itu anak-anak, Miriam sedang melihat adiknya dari kejauhan, dia melihat ada segerombolan datang ke Sungai Nil. Dan ternyata yang datang ke Sungai Nil itu adalah putri Firaun bersama dayang-dayangnya. Pada waktu itu anak-anak, putri Firaun mau mandi di Sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi Sungai Nil. Nah, pada saat putri Firaun mandi, dia melihat ternyata di tengah-tengah Sungai Nil itu, di antara teberau, di antara rumput-rumput yang tumbuh di sungai itu, ada sebuah peti yang ada di tengah-tengah itu. Dan pada saat itu anak-anak, putri Firaun memanggil dayang-dayangnya untuk mengambil peti itu. Dan dayang-dayangnya dengan sigap melaksanakan perintah dari putri Firaun pada saat itu. Mereka mengambil peti itu dan memberikan kepada putri Firaun. Ketika putri Firaun membuka peti itu, dia melihat bahwa bayi yang ada di dalam peti itu sangat manis sekali. Dan dia bilang, putri Firaun berkata bahwa ini pasti bayi orang Israel yang sengaja dibuang untuk diselamatkan. Karena pada saat itu ayah dari putri Firaun ini, yaitu Raja Firaun, sudah membuat keputusan untuk membunuh setiap bayi laki-laki.
Dan akhirnya ketika putri Firaun sudah mengambil bayi itu, yang tadinya kakaknya ini, Miriam yang sedang bersembunyi, dia berlari mendapati putri Firaun. Dia mendekati putri Firaun. Dan dia menawarkan kepada putri Firaun, "Putri-putri," kata Miriam, "saya akan mencarikan seorang ibu untuk menyusukan bayi ini." Nah, pada waktu Miriam menyarankan itu anak-anak, putri Firaun ini dengan senang hati menerima apa yang ditawarkan oleh Miriam pada saat itu. Dan pada akhirnya Miriam memanggil ibunya, dibawalah ibunya kepada putri Firaun, dan putri Firaun menyerahkan bayi itu kepada ibu Miriam untuk dibesarkan. Dan kalau sudah besar, putri Firaun berkata, "Kembalikan dia kepadaku supaya kuangkat jadi anak dan dia tinggal di dalam istana." Nah, anak-anak, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa waktu Miriam diberi tugas oleh mamanya dalam keadaan sulit, dia tetap menerima tugas itu dan melakukan tugasnya dengan baik. Dia tidak bersungut-sungut. Dan apa yang dilakukan oleh Miriam itu membuahkan hasil. Keluarganya dalam keadaan yang baik. Musa, bayi Musa yang tadi ditaruh di Sungai Nil, saatnya sekarang sudah dikembalikan lagi. Dirawat lagi oleh keluarganya sendiri, dirawat oleh mamanya, dibesarkan oleh mamanya. Karena apa? Semua itu terjadi karena apa yang dilakukan oleh Miriam itu dia lakukan dengan baik. Dia bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh mamanya. Dia melakukan yang terbaik walaupun itu harus yang dipertaruhkan adalah nyawanya sendiri. Nah, anak-anak seperti contoh Miss Christine tadi di awal, bahwa ketika mama memberi tugas kepada anak-anak, "Nak, mama mau ke pasar dulu ya, tolong jaga adiknya." Nah, kalau anak-anak mendengarkan dengan baik, taat, dan menerima tugas yang diberikan oleh mama dan tidak bersungut-sungut, maka tugas mama pun menjadi ringan. Dan anak-anak tahu nggak, ketika kita mau melakukan tugas kita dengan baik, walaupun dalam situasi yang sulit, Tuhan itu senang loh terhadap anak-anak yang melakukan tugasnya dengan baik. Sama juga ketika miss-missnya semua memberi tugas kepada anak-anak di rumah untuk selalu belajar bersama mama papa di rumah supaya menjadi anak yang pintar, yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan. Dan ketika anak-anak semua di rumah melakukannya dengan baik, apa yang dikatakan oleh mama papa, apa yang diperintahkan oleh miss-missnya untuk selalu belajar, pasti anak-anak semua menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Nah, dan pasti apa yang anak-anak lakukan itu Tuhan melihat dan pasti Tuhan akan memberkati semua apa yang anak-anak lakukan. Dan percayalah, ketika Miss Christine dan anak-anak semua yang ada di rumah melakukan tugas dengan baik walaupun dalam keadaan yang sulit, pasti semuanya itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Asalkan kita semua tetap bertekun melakukan dan memberikan yang terbaik. Ya, jangan lupa karena pada minggu ini kita belajar tentang karakter tanggung jawab, maka walaupun kita masih kecil, tidak boleh bersungut-sungut ya. Kita harus tetap melakukan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Jangan ketika missnya memberi tugas, bukan anak-anaknya yang ngerjakan tugasnya, tapi malah tanggung jawabnya diberikan kepada mama. Mama aja deh yang mewarnai, mama aja deh yang tulis, tanganku capek. Ya, tanganku capek gitu ya. Padahal yang belajar itu adalah anak-anak, bukan mama atau papa. Nah, mama papa boleh membantu, tetapi yang melakukan tugasnya adalah anak-anak sendiri, ya. Oke, sampai di sini ya cerita Miss Christine.
sebelum Miss Christine berdoa, ada satu ayat hafalan yang mau kita hafalkan bersama-sama ya. Ikuti Miss Christine ya. Kolose 3 ayat 23. Ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi ya, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama ya. Ikuti Miss Christine berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih terus menjaga dan memelihara hidup kami. Kami masih dalam keadaan yang sehat, semua berkat, kasih, dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami agar kami semua menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, menjadi anak-anak yang melakukan tugas kami dengan baik walaupun dalam situasi yang sulit. Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami agar kami dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat papa mama kami yang selalu dan senantiasa berada bersama kami, mendidik kami, membimbing kami di rumah. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan buat papa mama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.